Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masih tetap di Prigen. Prigen mana ini? Prigen mana ya, Bang? Ini masih aku. Ini di Pondok Yayasan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abdurrahman. Ali bin Abdurrahman keliru. Salah kamar nanti kita ini. Abah. Yayasan Abah Ali bin Abdurrahman. Kita masih di sini, guys. Di Pondok Cafe ini salah satu yayasan ya. Ya ini suaranya. Ini suaranya di sini, masya Allah. Semangatnya dalam rangka kemerdekaan kita bahas juga masalah kemerdekaan ini untuk bagaimana mengisi kemerdekaan dengan yang syar'i, dengan yang bagus, dengan kita tidak menyia-nyiakan perjuangan para pejuang. Ya, di sini kan fenomenal yang macam-macam itu banyak lomba-lomba yang ya itu, dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan untuk kebersamaan semua. Ya gitu. Ustaz, ini bersama Ustaz Muhammad Ali Baraba Dan saya Cece Okocha Sudarmo kasih alat dan ini hadiah segap. Habib Hadiah Segap. Nah, kalau ada pertanyaan ngisi di kolom Komentar. Kolom. Kita kolam, bukan kolam ikan, kolam komentar. tanyakan di komentar. Siap. Apa yang mau kalian tanyakan nanti dijawab sama beliau-beliaunya. Oke. Tetap di jalur kita untuk Sekarang kita nih bahas apa? kemerdekaan Kemerdekaan. untuk mengisi kemerdekaan. Gimana? Bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan kita gak menyia-nyiakan para ulama, para pahlawan-pahlawan yang telah meninggalkan dengan darah-darah perjuangannya. Sebelum itu ya saya pas kebetulan kemarin terus pagi Iya. itu di Ihya pas kok ada satu ibarat atau pernyataan dari Imam Ghazali di Ihya itu tentang masalah kemerdekaan sejati. Mas. Saya satu kalimat saja saya bacakan. Wa tawassul ilal hurriyah wal mulki daim fid dini wal akhirah dunya al akhirah bil khulasi min asy syahwati wal ittihad. Mereka para aulia wa sholihin, para ulama, para wali, para orang saleh, mereka menggapai atau sampai kepada kemerdekaan dan kekuasaan yang langgeng, kenikmatan yang langgeng di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Dengan melepaskan diri dari tawanan syahwat, kesenangan nafsu, ya, dan rikia dan mendapatkan diri, ya, melepaskan diri perbudakan syahwat. Perlu diluruskan syahwat yang oleh para sufi. Itu bukan seperti makna sempit dalam syahwat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu syahwat kurang lebih keinginan atau libido kepada lawan jenis. Ya, tapi syahwat dalam bahasa Quran, juga bahasa syariat secara umum luas, itu ada kesenangan. Jadi syahwat bahkan secara lughah, secara etimologi, syahwat itu artinya kesenangan. Syahiyah itu kesenangan. Seperti orang ada nafsu makan, namanya dalam bahasa Arab itu syahiyatul akli, nafsu makan. Jadi syahwat itu bukan pada lawan jenis saja, tapi dalam bahasa syariat syahwat itu kesenangan pada handphone, kesenangan pada kendaraan, kesenangan pada anak, kesenangan pada istri, kesenangan manusia. Manusia kan punya kesenangan dalam memiliki sesuatu, kesenangan pada kebun, ada orang hobi-hobi, yang senang pada boceng, senang pada semua kepada dunia, kesenangan pada hal yang berbau duniawi. Dan kita kan selama belum meninggal kan kita berada di yang namanya dunia. Nah, kesenangan kepada objek-objek itu tadi itu dikatakan dalam bahasa syariatnya itu syahwat. Nah, pernyataan menarik dari Imam Ghazali, kata beliau orang-orang soleh itu sampai kepada kemerdekaan dengan melepaskan diri dari tawanan syahwat mereka dan perbudakan daripada syahwat mereka, kesenangan mereka tadi. Dan dengan apa? Dengan juga uns bizikrillah, betah senang kepada zikrullah, beristighfar bi taati, sibuk dengan ketaatan kepada Allah. Fa'alu biya ma yaf'alu bil ba'si dan seterusnya. Itu saya rasa yang penting sampai di sini. Jadi artinya dari sini kita bisa bertemu bahwa kemerdekaan menurut para wali. Dan kalau kita mau tarik lebih jauh lagi ke belakang, ya kan, itu kan masuk Islam kan, diislamkannya di Indonesia ini itu kan melalui para wali. Ya, ada wali songo dan sebagainya. Rahimahullah radhiyallahu. Semoga Allah membalaskan jasa para ulama, para ulia kita, amin ya rabbal. Jadi maka mereka kata
Kalau kita kan namanya kan bagi kita tidak lepas bayang-bayang jasa mereka ya, secara wali. Perjuangannya. Nah, ngomong masalah wali itu kata Imam Ghazali yang saya bacakan tadi bahwa mereka mencapai kemerdekaannya dengan melepas dari syahwat. Mohon maaf, ya orang selama berarti kalau mau kita lebih ekstrim lagi, orang yang masih belum bisa merdeka dari syahwatnya, belum merdeka walaupun lepas dari penjajahan secara fisik, ya, belum merdeka. Jadi orang korupsi itu kan karena syahwatnya, berarti belum merdeka. Apa yang nyinggung sedikit? Harus. Kalau tidak Kenapa? Saya nggak ikut Ustaz. ini nggak mau ikut ya. Belum untuk kemajuan semua kenegaraan semuanya. Kalau ini kemerdekaan harus Saya membangkitkan. jawab kan, Harus jadi tanggung jawab. Tanggung ini jawab. Jawab. Tuh, lo kemerdekaan kita untuk Iya. perjuangannya Bacanya ya. Saya nggak ikut. untuk kemerdekaan semua. Dalam arti ya, Kita harus merdeka. pakai kacamata juga supaya Mungkin dia tidur itu udah kelihatan apa tidur lagi dia ini. Kemerdekaan betul kita harus ya. Apalagi memang dia cinta dengan rakyatnya, nggak mungkin untuk menyakiti rakyatnya. Iya. Nggak ada kalau emang nggak cinta. kemerdekaan sejati oleh para sufi. Nah, Jadi atau dengan kata lain para sufi, para wali, para solihin. Nah. Itu orang yang paling merdeka di atas dunia ini adalah orang yang paling merdeka adalah mereka. Dan mereka tidak diperbudak dengan cowoknya. Gampang contoh gampangnya kita kepingin sesuatu. Entah bakso, entah apa. Pasti kan kita akan diperbudak oleh cowok kita harus keluar. harus beli. Oke lah gojek ya kan, tapi ada pulsa, ada macam-macam. Ada usaha. Ya, Ada usaha. Ya, siapa yang mencinta sesuatu dia kan Pasti. seperti pepatah mengatakan siapa yang mencinta sesuatu dia akan menjadi budak sesuatu yang dia cintai itu saja. Nah, kalau para wali itu mencintai Allah, mereka hanya akan menjadi Abdullah, hambanya Allah saja, bukan hamba yang lain. Nah, dari situ kita bisa ambil orang yang merdeka sejati adalah para aulia itu. Nah, Seperti merujuk pada perkataan Imam Ghazali tadi yang saya bacakan dari kitab Riyadhun Nafs, dari kitab Ihya'uluddin, di kitab Riyadhun Nafsi, di kitab mengolah batin, melatih jiwa, melatih nafsu. Di situ beliau mencantumkan salah satu pernyataan itu tadi yang kita. Artinya, ya kan? Apa beliau kata? Orang merdeka itu hakikatnya mencapai kemerdekaan sejati harus dengan apa? Melepaskan diri dari perbudakan dan tawanan dari syahwat kita. Kalau kita bisa katakan merdeka. Terus mengisinya dengan senang dengan zikir pada Allah. Itu ada. Ya. Kemudian dengan taat pada Allah. Dari sini kan tadi kita dengar khotbah ya, kita sebelum kesini kita dengar bagus sekali isinya khotbah Jumat ya. Bahwa amal manusia itu akan dipaparkan kepada Rasulullah SAW, kepada pendahulu kita termasuk keluarga kita. Allah berfirman juga di surat di dalam surat Taubat itu ya, Taubat itu Allah mengatakan apa? Oh boleh malu, saya Allah amalakum wa rasulul beramallah kalian, sebab Allah akan melihat amal kalian, juga Rasul SAW juga akan melihat amal kalian, dan juga orang mukmin juga akan melihat amal kalian. Bahkan diriwayatkan di tafsir Khazin itu ada riwayat ketika membahas tentang ayat al-khilau yawma idzin ba'dhum ba'dhin aduwwan lil muttaqin. Teman-teman yang akrab nanti di akhirat itu akan menjadi musuh satu sama lain kecuali teman yang berdasarkan takwa. Kecuali pertemanan hubungannya berdasarkan takwa itu tidak akan menjadi musuh. Tapi kalau semua berdasarkan kepentingan, nanti di sana akan saling tuntut menuntut dan akan menjadi musuh. Nah, dalam membahas ayat ini ada satu riwayat bahwa dari Sayyidina Ali bahwa itulah keuntungannya orang berteman dengan orang soleh. Ketika orang soleh itu meninggal dunia, diriwayatkan di riwayat itu bahwa amalan temannya ini ditunjukkan juga kepada dia. Kepada si orang meninggal ini, temannya dia dulu di dunia, dia meninggal duluan, si orang soleh meninggal duluan, maka dipaparkan amalnya temannya masih hidup ini. Ketika dia baik, dia ikut senang. Ketika amalnya bermaksiat, maka teman yang soleh ini berdoa, ya Allah jangan kau matikan teman saya kecuali sudah taubat. Nah, di situ keuntungan kita berteman dengan orang yang soleh, ya, taat. Itu sampai manfaatnya sampai meninggal pun dia masih bisa memberi manfaat ke kita. Nah, poinnya apa? Poinnya itu tadi seperti yang dikatakan si khotib tadi ya, bahwa kalau kamu ngisi kemerdekaan untuk kemaksiatan, mabuk-mabukan, melampiaskan syahwat, atau lomba yang tidak, yang sangat melanggar tuntunan agama segala. Contohnya? Ya.
yang sebentar. Nah, dari mana? Kaitannya kan katanya kita ketuhanan ya. Maha Esa. Itu sudah ditaruh sila pertama. Nah, Belum lagi di preambul. Pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengakui bahwa ini atas berkat rahmat Allah. Artinya kan jangan saudara merdeka Allahnya ditinggal. Oh, kita kan bukan di masjid tuh. Muslim itu kita nggak bicara agama lainnya karena dalam bahasa agama kan lakum dinukum waliyadin terserah. Kita bicara yang Islam ini. Sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah kan konsekuensinya segala gerak-gerik kita, bahkan Rasul mengajarkan semua. Maka segala gerak-gerik kita harus ikut konsekuensi ikrar kita dengan asyhadu alla ilaha. Tidak mengakui Tuhan yang kuasa kecuali Allah, maka semua harus kita ikatkan ke sana. Nah, poinnya tadi dengan teman yang soleh dan orang yang soleh tadi, para pejuang kita sudah ngakui bahwa ya semua punya peran ya, tapi banyak peran yang juga besar itu adalah dari para kiai dan santrinya, para ulama, Syekh Masyari dan sebagainya, resolusi jihad dan sebagainya. Ya tentu beliau sendirian nggak bisa ya, semua itu elemen. Cuma kan penggerak, ya penggeraknya kan ulama. Nah, gimana jadinya? Nah, ketika ada yang gerakan mereka ulama terus diisi dengan macam-macam maksiat terus dipaparkan amal itu kepada orang yang sudah mati pada kita. Mungkin bagi kita yang sudah ikut berjuang juga mungkin, ya kan? Banyak orang juga semua orang generasi itu ikut berjuang pada zaman itu, kan? Pada zamannya itu kan akan dipaparkan kata Rasulullah SAW juga menurut ayat Quran tadi amal itu akan dipaparkan kepada beliau dipaparkan, dilaporkan pada Rasulullah. Gimana? Juga dilaporkan pada orang-orang mukmin. Gimana? Ketika para pejuang itu melihat laporannya minus semua, gak bagus semua. Kan mereka kan sebagai orang yang memperjuangkan. Orang bagaimana? Gambaran kekecewaan atau sebagainya seperti itu. Ya terlepas dari itu, yang paling nomor satu dan utama adalah umpama itu maksiat, umpama pakai pakaian perempuan. Laki pakai pakaian perempuan. Itu nggak boleh jelas. Jelas loh hadisnya di Abu Dawud dan itu la'an Allah melaknat mutafannisin. Laki-laki yang menyerupai mendo-mendo menjadi perempuan. Mungkin apapun cara. Mendo-mendo dalam arti ditafsir oleh para ulama dengan banyak hal. Dengan dia sengaja meniru gaya perempuan atau berpakaiannya, atau itu bukan makruh lah, bukan makruh, haram dan laknat itu ancamannya laknat. Laknat itu bukan main. Apa makna laknat? Laknat itu diusir dari rahmat Allah. Alhamdulillah. Yang banyak lucu. Apa yang tidak ada sesuatu yang lain yang menghibur kecuali. Loh, masalah bicara hiburan. Rasulullah bukan antipati terhadap itu, tapi kadar tertentu dan dalam batas tertentu. Lihat hadis di Sahih Bukhari, di banyak hadis Sahih. Ketika hari raya, bagaimana Rasul membiarkan istrinya menyaksikan ada permainan tari tombak ya dari suku Habasyah. Kepandaian mereka dalam menganukan tombak. Bukan tarian-tarian yang legal-legal, bukan. Itu Rasul duduk di belakang Aisyah. Siti Aisyah yang lebih antusias menyaksikan itu Siti Aisyah. Sampai Rasul menawarkan, sudah selesai belum? Kata Rasul kepada Siti Aisyah, belum. Disuruh lanjut. Sampai selesai sudah. Hatta Malil itu kata Siti, sampai saya bosan. Maka Rasul mengatakan hasbukum, sudah kalian selesai. Maka baru Rasul. Yang kamu malah abahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika masa. Kamu ini di rumah Rasulullah masa ada istilahnya Sayyidina Abu Bakar itu agak keras. Misbarus syaitan. Masa serulingnya setan ada di rumahnya Rasulullah. Apa jawab komentar Rasul? Biarkan ya Abu Bakar, ini hari raya. Ini hari raya. Beliau min id, bahkan beliau mengatakan setiap kaum itu punya hari raya. Wahada iduna, ini adalah hari raya kita. Artinya di momen tertentu ada kegembiraan, ada khitanan, ada nikahan, pernikahan, ada hari raya. Boleh lah. Ya, boleh ada hiburan, tapi hiburan yang di dalam koridor syariat. Tidak ada lenggak-lenggok, tidak ada membuka aurat, pawai silakan. Cuma jalan, apa haramnya jalan, tidak ada. Tapi membuka aurat, bagi saya lihat sekilas, saya gak itu so bisa. Sekilas ada perempuan, sehingga dengan satu kompi, istilahnya satu dari antara kawan. Wah itu disuruh dengan bangganya lah. Katanya ini unik. Unik apa?
maksiatnya yang unik kan ya. Oh, laki-laki pakai rok. Perempuan. Karnaval, ikut karnaval. Muda-muda. Karnavalnya saya kan kopi biasa kan. Heeh. Karnaval kan kelompok-kelompokan kan ya. Heeh. Ada contoh pakai adat ini satu kelompok. Pakai tema ini satu kelompok. Iya, tadi, Nah, ini satu perempuan. waktu Oh, pakai pendek. ini Kita tidak aja melihat itu di Ya. Facebook kita Ya. aja ada yang memposting. Jadi di momen Surgawi. ya di momennya itu ada momennya Bil. Sampai saat karnaval di saat gerak jalan sholat wajib itu Nah itu di nah ini nih itu ini disinggung. lo bayang ya itu Asar. asarnya di mana dia Biasanya kan Tuh. karnaval dari dulu yang ya, kebanyakan. jam 2 Nah, biar jam kebanyakan. 2 sampai pun jam Soalnya maghrib. Maghrib. mari Bang ini Asalnya di mana? lah kita ya Allah itu di Padahal di Indonesia ya, lagu Indonesia kan bangunlah jiwanya, nah, kayaknya juga bangunlah badannya, jiwanya dulu, Pak. baru badannya. Tidak berlaku. Pancasila nomor 1 juga Tuhan Yang Maha Esa Apa juga istilahnya? Mensana incorpore sano katanya. Oh, mensana komponi sana berarti Di dalam dalam tubuh yang sehat terdapat Dapat tulang jiwa. belulang. Oh, terdapat tulang jiwa yang kuat jiwa yang kuat. Kebalik kalau menurut Bukan tulang falsafah belulang. falsafah kita loh kita nggak ngecap. nah Falsafahnya ada di lagu-lagu bahasanya kita terus ulang-ulang di setiap momen anu kan dibacakan lagu itu dibawakan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya dan jiwanya. Ya. Buktinya koruptor itu sehat-sehat. nah ini istimewa itu Koruptor itu sehat-sehat. emang kalau koruptor loh kalau koruptor kamu kalau koruptor cinta sama Indonesia nggak mungkin dia koruptor Iya. kalau cinta loh ya Iya. loh kalau nggak cinta berarti dia koruptor Kalau ingat wajahnya ya. lo nggak apa-apa lo emang kalau kita kan lo buktikan kalau cinta sama Indonesia Kita ngecap gitu. Kita nggak bicara Kasih sesuatu ya. alam yang No. alam lain. Gitu. Lain, betul. Kalau kita mengatakan apa? Oh adil semua, oh enggak korupsi, masya Allah. supaya diingat Itu bohong gitu. bohong iya lo supaya ada Itu sudah rahasia pengingat umum lah. supaya ada yang ingat kita bukannya kita terlalu sayang sama ini supaya ingat dia nggak kemana-mana untuk rakyatnya jangan Ya, dilupakan dia mengisi kemerdekaan. Nggak Kita ngapain. bicara mengisi kemerdekaan. Selalu kita bicara mengisi kemerdekaan. Apa? Kan gitu, sumbangsi kita. Betul. Kan gitu. Sampai itu Bung Tomo takfir Quran itu Bung Tomo Mungkin, ya. pernah Dia dengar kan takbir. Ah. Dia mengatakan seandainya nggak ada kalimat takbir, saya nggak tahu Ah. membakar semangat anak itu dengan kalimat apa kecuali dengan kalimat takbir itu. Kan. Kalau sudah itu perjuangannya bagus, harusnya kesananya juga dipertahankan kok. Nilai-nilai yang betul-betul itu tadi yang bagus. Ya, itu harus di dan juga ini sampai ada paskibrakah tidak boleh pakai kerudung untuk yang nah ini nih itu katanya sudah selesaikan. selesai udah Saya baca di ayat itu katanya itu nggak ada paksa silakan katanya mau alam Oh. prakteknya gimana kita kita kan pernah saya Ya. upload lagi dari udah beres. update Iya. berita lagi nah, itu dari Minang. Minang Ya, orang Minang kan terkenal ya kalau Padang tuh adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabowo. Itu sampai semboyan mereka gitu. Adat Basandi Sara, adat bersendikan syariat, Sara Basandi Kitabowo. Apa syariat bersendikan Kitabowo itu anunya dari orang Sumatera Barat itu sangat kuat. Makanya sampai dipajang. Ada wakil ternyata, oh saya cuma baca di Facebook itu sekilas. Wakil dari Minang yang disayangkan sayang kalau kamu jual auratmu dibuka hanya cuma untuk kemerdekaan dan menariknya lagi ya ketika dipoto betul ketika benar Bung Karno proklamasi di jalan Jalan. pegangsaan itu bangsa nah, itu kan ada ngira bendera dan ada yang pakai nah, sambil ditulis di sini loh yang contohnya ada itu awal pakai itu awal awal ini pakai kemerdekaan bendera apa bendera duplikasi bukan bendera udah nggak pakai kerudung ya ini bendera yang ada bendera asli naik kerudung kan kebalik ya sekarang memang sudah mungkin dari Wong Jawa wala-wali zaman jadi sudah pada kebolak pada kebalik jadi kita tidak tahu betul ya. Lomba banyak kalau kita merujuk ke syariat nah cara fikih Islam lomba yang sangat dianjurkan itu lomba-lomba yang kalau dalam bahasa modern sekarang di Singapura mungkin di Indonesia nggak ada ya di negeri-negeri lain itu namanya wajib militer kan ada di negeri-negeri Korea Singapura itu ada oh ya wajib militer usia berapa ya 16 saya lupa pas itu 16 17 mereka harus diikuti pelatihan itu sebetulnya secara tidak langsung itu harusnya itu itu nilai Islam diutamakan nilai Islam
Kenapa kita dianjurkan berenang memanah? Karena itu yang menunjang Kesehatan. Nah, harusnya kalau antum baca buka di kitab Musabakoh, namanya ada bab khusus di fikih namanya Musabakoh, itu As-Sabaq wa Ramyu. Ya, ada yang menyebut kitabnya namanya As-Sabaq wa Ramyu. Lomba dan Ramyu memanah. Lomba sabak yang dimaksud adalah dulu-duluan yang dimaksud tuh ada kuda atau semangsanya Lari. yang digunakan untuk perang. Yang berlari Rasulullah menolong. Dia yang menunjang kepada ketahanan. Karena kewajiban dalam jihad ketika ada serangan seperti kita tidak menghadap perang, kita sudah. Jadi kita sudah pernah merasakan seperti itu dan tidak enak. Siapa yang ingin? Nah, tapi kan kalau ada wajib militer lah di negara lain. Tapi kan di sini kita alhamdulillah untungnya tidak ada wajib militer juga ya, agak repot. 17 harus karantina sekian ya. Tapi lepas dari itu, justru ya Allah lah, kok saya lihat-lihat, kok ya saya renungkan dengan wajib militer sebagai itu. Kok mereka malah yang lebih mendekati. Jadi lomba yang dianjurkan itu malah lomba yang emang arahnya ke jihad, arahnya ke persiapan pada jihad. Sengaja lah di akhir ini sengaja jihad disamadengankan dengan terorisme. Nah ini kita bicara jihad dengan tabu. Soalnya kita tabu bicara jihad dengan teroris katanya. Aduh ini masalah pemahaman saja terhadap ini. Kembali ke situ. Jadi lomba yang dianjurkan itu justru lomba yang menunjang itu, Bang. Kalau mungkin maksudnya tidak panah itu tembak, entah terserah atau lari atau apa yang menunjang, itu yang lebih dianjurkan daripada lomba. Walaupun lomba lain selama itu tidak melanggar koridor syariat, ya insya Allah tidak sampai dihukumi haram atau dilarang. Tapi kalau yang kita ilustrasikan tadi itu kan semua tata caranya melanggar syariat. Jamnya, sholatnya lupakan, aurat dibuka, dirubah jadi laki, jadi perempuan itu perempuan jadi. Tapi jarang kalau perempuan jadi laki. Yang laki jadi perempuan, mendo jadi perempuan. Gambarnya pun diketawain. Itu dianggap lucu. Ini tadi kita ya apa ya risih nggak dengernya kita terus kena dengan membuka auratnya Mana pendek itu. Bukan hanya itu, ada joget sembarang. Joget. Ada pikir kita kita karena itu mau tidak mau saya kalau scrolling Facebook itu sembarang ada. Dan saya jarang scroll itu kalau kecuali saya pakai Facebook kalau live streaming saya itu lain itu scroll itu jarang sekali. Makan waktu tambah. Dapat scroll sekali scroll ketemunya yang kayak gitu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktunya gua jomblo ini, belum kan rapi-rapi dan nikah ini. Makanya waktunya dinikahkan ini. Surgawi. Nah itulah. Tapi yang gitu-gitu malah ketemu makin kesini, makin gimana ya? Kita lomba dulu loh. Kita kalau kangen kadang-kadang kalau dengan zaman dahulu itu yang memang banyak yang mendidik. Iya, ada lomba dapat tes, lomba dapat karung. Tapi sekarang banyak dapat, ada lomba coba lihat. Banyak tulisan di Facebook, scroll saja. Facebook sekarang banyak ada tulisan mencermati beberapa lomba yang secara etika dan agama itu sangat tidak pantas. Etikanya sekarang kurang. Udah kalau bilang oke lah, nggak usah bicara agama. Tapi dari ketimuran, adat ketimuran, ada kita dulu yang dikatakan sebagai bahasa Indonesia ya. Tapi itu kan tidak cocok. Apalagi ke masyarakat dibawa ke syariat tambah lebih parah. Dapat kena semua. Ya terus, loh kemungkaran itu kalau sembunyi itu nggak masalah. Karena orang tidak tahu, tapi ketika tahu terus kita tidak mengingatkan. Nah itu aja kalau turun bala, untuk bilang. Dan itu sabda Rasulullah. Masa mau kita katakan Rasulullah bohong? Tidak mau Rasulullah bohong. Yang dapat tentang ulama bil ma'ruf sungguh kamu amal ma'ruf atau kamu nahi munkar atau la yusikan Allah ya. Ayun sila adab nanti atau Allah akan bakal turunkan bala dari sisinya yang itu merata ketika sudah bala itu turun kata Rasulullah SAW. Kata yang berdoa itu adalah orang yang baik dari terima doanya. Dapat teman-teman. Yang ada balanya bukan orang. Makanya itu lah yang lakukan. Jangan mengatakan ini kan semua gue, ini baju gue yang beli. Apa urusan sama lo? Nah ini. Sudah itu repot. Baju gue beli pakai duit gue. Gue pakai badan gue.
repot kalau gitu. betul. Emang Apa urusan sama lu? Ah, Gimana gak urusan? Kalau pakai sendiri di rumahmu silakan. apa? Ketika sudah nampak terus kita tidak bicara, itu akan bahaya. Dampaknya semuanya. Dampaknya semuanya. Terus apa dia yang mau nanggung? Kan gitu. Kemerdekaan. Ya kalau nggak percaya kan nyoba aja. Nyoba kan nggak bayar. Sering saya ulang gitu. Nyoba itu kan nggak bayar. Tapi ya nggak mau lah kalau kita ikut nyoba ODW lah. Gitu. Nyoba sendiri kamu ya. Resikonya nanti kena semua. Tapi resikonya kena semua. Balanya itu kena semua. Oke, kalau kita akan ngingetin. Iya. Mumpung kita harus mengingatkan. Dan mumpung kita Banyak lah Banyak. lomba yang banyak. mendidik itu Banyak, banyak. betul, emang. Betul. Yang Kalau- melukis, kreativitas. Nah, betul. Pun sepak bola pun ya bisa gitu. Iya, Itu banyak. itu dalam arti itu kan ada formulir. Nah, ini nih. Ya. Kan Oh, benar. ya. Nah, ini. Itu yang ada Ini kan- kupon. Nah, kupon Nah, ini kita beli kupon itu, terus kita dapat hadiah atau lomba kita bayar daftar ya kita kayak ada lomba daftar bayar uang 100.000 nanti dapat hadiahnya dari uang daftar itu. Ini hukumnya gimana? Gini aja, saya kasih benang merah tuh konsepnya. Nah, Konsep maisir atau judi dalam Islam tuh begini. Ada A, B, C, tiga bertaruh. nah, A bertaruh, B bertaruh, C bertaruh. nah, Kemudian diadakan satu permainan iya yang, betul. yang menang dia akan meraup Dapat semua. semua. Ya, betul. Ini namanya maisir atau judi dalam istilah gampangannya. Tapi ada tapinya. Ketika salah satu tidak bertaruh, A sama B saja yang bertaruh, C tidak ikut. Nah, Maka ini boleh. boleh. Karena C itu istilahnya dalam ilmu fikih namanya muhallil, yang membuat yang tadinya jadi judi menjadi halal. Karena ada yang tidak ikut bertaruh. Oh, iya. Nah, kalau mau diadakan iuran, kalau bisa jangan semua hadiah itu murni dari iuran, itu tidak boleh. Ada beberapa orang yang memang tidak bayar umpama. Itu dari perusahaan Nah, atau dari Atau banyak teknis. Untuk teknis mungkin banyak dari antum-antum yang lebih pintar dari kita ya, tapi kita cuma ingin coba menggambarkan saja. Umpama separuhnya ditanggung oleh donatur atau oleh sponsor. Jadi tidak semua dia itu murni dari, kalau semuanya murni dari itu, dari uang berarti kan seolah-olah seperti ABC tadi tiga-tiganya bertaruh, Nah, terus ikut yang semua. menang. Ikut semua. Nah, yang menang dapat itu jatuh nanti ke maisir, ke judi. Situ. Gitu. Judi, jatuhnya ke judi. Nah, supaya dia jadi judi bagaimana? Banyaklah teknis. Teknik yang Di antaranya mungkin ada sebagian orang yang memang digratiskan. Contoh umpama, atau separuh hadiah itu enggak, atau hadiahnya enggak dari donatur, itu cuma untuk sekedar minum atau apa, boleh dibeli dari urunan. Nah, tapi hadiah mungkin dicarikan donatur atau sponsor. Itu kan ada solusi-solusi seperti itu. Jadi supaya kita betul mengisi kemerdekaan. Toh itu kan jangan, satu poin lagi, jangan larut cuma euforia saja. Ini. Euforia kebahagiaan yang nggak ada juntrungnya, dan ya habis itu habis. Selesai 17-an habis, yang korupsi tetap Nah, kembali. Kok seneng ke situ saya? arahnya ke situ ini. Tapi memang lagi marah. Lagi marah. Lagi in. Lagi ini. Iya. Kalau enggak ya kalau kalian lebih baik semuanya, cari mengingatkan. Tatap mata saya. Nah, saya tidur. Jadi tadi memang betul kemerdekaan. Ya, Jangan habis itu kembali ke habitat lagi. lagi. Kenapa kok saat kemerdekaan Cuma nggak sekedar, terus ya. semangatnya terus kemerdekaan Cuma ya. sekedar euforia sesaat. Dalam membawa kebaikan-baikan fathul khairat kan untuk Iya. kebaikan Mungkin semuanya. nanti meringati. Dan kita sudah punya tradisi kan. Ada apa? Apalah, saya kurang nyebutnya bariat atau nyebutnya apa, tidakatan. Ya, betul. Itu kan bagus. Bagus kan. Sekarang lagi umum betul. Pas malam 16 memang betul istimewa. Apa sudah belajar? Malam 16 17 itu ada malam tirakat itu maghrib sampai isya itu betul. Tirakat selamatan. Tiap desa masing-masing Nah. itu istimewa itu bagus Itu bagus, tapi Sama- jangan dirusak dengan macam-macam. Kalau Misalkan dengan- nggak jelas, Nah, betul. atau maksiat, Ya, atau enggak. Kalau tirakat mereka itu ya boleh tirakat ya selamatan syukuran. Tapi nanti misalnya ketirakatan ya. setelah itu mereka yang kumpul-kumpul ini kadang-kadang gibah Pak Ustadz itu loh yang ini curhatan batin gitu ini nih. Iya, makanya enggak, makanya kan saya kan enggak pernah datang. wah ini nggak boleh ini. Enggak pernah datang ke tirakat, saya nyumbang. Cuma saya Oh kan sombong bukan sombong. Soalnya kenyataan di negara kita ini gibah itu mesti paling utama di Ya, negara kita. itu sehingga tirakatan tidak pengajian lain, kalau ada pengajian Itu datang. enggak, makanya saya enggak seberapa suka jadi Nah, makanya. makanya saya kan enggak pernah datang, saya lebih menghargai
pejuang pahlawan kita ini dengan cara kita bersyukur, berdoa aja gitu. Loh, kenapa tidak boleh? Tetangga harus berbaik kan? Kan Jangan gini, Tahu kalau- mereka baik. Kalau ibarat kata kan Contohnya mereka kayak gitu semua ya, saya enggak. harus tetap harus diikuti, tidak terima saya lagi itu. ibarat kata Itu gini. tak terima, lu yang repot, gua enggak repot. Ya, benar. Apa istilahnya gini apa? Oh, kalau di rumah itu ada tikus, Nah, jangan rumahnya yang dirobohkan. gila. Tikusnya dimatikan. Nah, harusnya Nah, berarti yang gibah tuh harus dimatikan. Tuh, jangan matikan. Ini baca. artinya kan kalau Ya kita pola pendekar pikir lah. satu, kalau antum kau satu orang di situ, Nah, dengan iya, kau iya. yang pikir saya, Nah, oke lah yang absen satu orang ya. Nah. Nah, kalau saya kamu pikiran segitu, Nah, kayak iya. gitu semua, Nggak ya bisa. sudah nggak ada. Nggak ada. Semua pengajian pun akan buyar. Oh, Habis. terus saya tidak mau datang apa? Pengajian karena alasannya nanti Jadi dia- ibu-ibu pengajian Jadi rasa-rasa. Pemesing kita tuh Semua siapa? ada kan rasa-rasa. Ong ini aja saya digosipin dibilang sombong nggak pernah kumpul. Saya bukan nggak mau kumpul, nggak mau bersosialisasi, tidak mau bersosialisasi. Tapi justru yang aku dengar ya mereka kan gibah, menghasut, menjelekan. Enggak. Nah, itu saya Lek menjelekan dengar itu sendiri. bukan menjelekan berarti Soalnya kalau gini. saya sama kamu bayang Kita kamu kumpul. nggak adil itu berarti Enggak. kan. Kita ini kumpul ya. Mereka ngomongkan orang lain, tapi kalau saya tidak ada, kita yang jadi bahan gosipan. Itulah negara kita. Oh, dan semuanya Ya kan? gitu. Kalau gitu. kita bicara riba itu kan maksiat umum ya. Maksiat yang umum. Gibah itu Bahkan masih di Indonesia itu masih banyak. Ini deket sulit, Nah. ya kan sulit. untuk Sulit, emang dihilangkan. gibah ini. Jadi kalau kita itu berasal dengan itu ya akan semua akan buyar, termasuk pengajian sebagai kalau cuma asalnya. Ya yang penting kan kita juga justru dengan kita ikut di situ kita juga memperingatkan pada orang yang hadir itu bahwa ini kita sedang berada di majelis. Ya. Justru dengan kita hadir itu atau adalah usaha untuk memperingatkan sehingga itu tetap jalan. Ya, bukan kemudian kan gitu kemudian. Ya untung yang pola pikir seperti itu Ya. bukan tidak semuanya kalau pola pikir semuanya semua itu ada. ya orang dari pengajian. Ada pengajian. Langsung pengen Semua saya pasti. takut riba, saya takut riba. Asli di rumah aja. Tambah di rumah pun diomongin sama orang. Wah, sok suci, sok ini kamu jadinya kamu. Bukan, kita di baik diam, kita di rumah ini kan lihat-lihat Terus, wawasan Bukan, maaf, kalau kamu nanti kalau nggak ada kan, gue Alah, apa ite- gojek Ini aja tak pernah datang kok. Datang saya. Bookingan selawatan. Dan kembali ke sana. Harus sosial kan? Pejab Nah, sosial harus tetap kan? 17 Agustus terus masih terima orderan. Oh iya, Nyanyi. kan. Lah, kemerdekaan, mesti kemerdekaan. Daripada isi orkesan, gitu kan. Itu sih, Ini kan kembali ke situ tadi ke pembahasan kita kan hanya nanti buat episode sendiri masalah riba. Iya betul kita apa? Ibu kabari mari loh Babi Ipa ini. Iya. Jadi Berat. artinya ya kembali ke tadi kan kita bicarakan mengisi ya. Jadi, yang pertama poin atau boleh mau kita simpulkan ya. Poin pertama oke lah dengan rangka itu peringatan ya namanya saja peringatan supaya kita ingat bahwa ini adalah hari yang kita kemerdekaan. Tapi bagi muslimin khusus ya saya tidak ngajak yang lain. Muslimin kan ada kalender hijriah. Sebenarnya kalau tidak keliru itu jatuhnya 9 Ramadan. Oh iya. Jadi kemudian kita kalau dinilai secara hijri, Istri ya. kalender hijriah Ah. itu Jumat 9 Ramadan. Itu siang hari Ramadan. Waktu itu. Iya. Nah, harusnya juga diperingati Saat hijriahnya itu. istri ya. Bukan hanya Seorang muslim ya. kalender yang muslim saya nggak ngajak yang Ah. karena lakum dinukum kan wali Lihat ini. ya. Agamamu ya nggak mau silakan kamu. Iya. Kita tidak ngajak yang Lu gua. Tadi dibilang ekstrim dan sebagainya. Ekstrim. Enggak, justru itu kan berhak dong. Apa kau? Dan sebagai muslim kita memperingatkan 9 Ramadan itu juga sebagai hari dari ditelik dari kalender hijriah kan gitu. Intinya begitu lah. Poin pertama kita boleh lah namanya memperingati kan tidak. Hari ini bersejarah. Bahkan Quran juga menyebut banyak-banyak hari bersejarah terutama karena mengkaitkan hari bersejarah itu dengan Allah SWT. Jadi perintah Allah pada Nabi Musa AS apa? Wadzakirhum bi ayyamillah. Ingat-ingatkanlah mereka umatmu ya Musa tentang hari-hari Allah. Apa hari-hari Allah? Hari-hari di mana Allah memberikan kemenangan ketika Nabi Musa diselamatkan dari Firaun supaya itu namanya disebut di ayat itu sebagai ayyamillah, hari-hari Allah. Nah, sama kita kan juga atas berkat kalau semua mengakui ini bukan walaupun bambu runcing terkenal bukan dari itunya, bukan dari jeripayanya murni tapi atas berkat rahmat Allah. Nah, di situ kan nggak lebay lah kalau kita mengatakan itu juga ayyamillah, hari-hari
Allah, yang mana Allah memberikan pertolongan melalui antara para pejuang. Nah, nggak lebay kalau kita sindir sedikit tentang wadzakirhum bi ayyamillah. Ingat-ingat, berilah peringatan pada mereka wahai Musa, nah, kaummu itu tentang hari-hari Allah di mana Allah menurunkan nikmatnya, pertolongannya. Nah, itu yang saya maksudkan, kita kumpul, kita isi dengan kawasan, itu satu. yang Kedua, betul. jangan larut di euforia itu tadi sudah kita bilang. Lepas apa tujuan? Ini PR besar. Kita sudah lewat berapa tahun? 79. Nah, Ya kan? Tahu. Dari kemerdekaan. Apa yang sudah kita? Terus kita sampai mana perjalanan bangsa kita? Kan itu. Kan itu yang lebih penting. Bukan hanya sekedar peringatan. Ingat, begitu lupa lagi. Nah, kan bukan itu maksud saya. terus Itu poin lah. Satu, memperingatinya bagaimana. Kedua, jangan larut dalam sekedar peringatan atau euforia peringatan sehingga lupa diri sebagainya, melampiaskan segalanya di situ. Mumpung ini hari kemerdekaan semua dibolehkan. Nah itu kan. Terus juga gimana setelah itu? Mengisi dengan memperbaiki kita sebagai pelajar, ya belajar dengan baik. Dan sebagai pedagang, ya berdagang dengan baik. Wawasan yang Ya, luas, berbagi dan semuanya, berbagi semuanya. Semua saya rasakan sudah founding father kita, pendiri negeri ini sudah final lah dengan Pancasila itu diterima oleh semua kalangan, bukan hanya Islam. Nanti dikatakan Islam saja, dan yang lain tidak. Itu kan semua sudah dititik temukan di Pancasila. Alhamdulillahnya tidak bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan dalam agama kita sendiri. Kalau bicara agama ya, aku di rumah jadi kita cuma bahas dari sisi Muslimnya. Nah, saya rasa bagus sudah begitu. Betul-betul komitmen ya, komitmen. Iya. Makanya kumpul-kumpul itu hal-hal yang negatif dihilangkan. Kita bicara yang hal yang positif. Nggak usah ngomongin orang. Kasangannya apa untungnya? Apa dapat? Kita harus introspeksi diri tahu. Yang gosip pun kalaupun dapat gaji pun yang gosip juga biasa tahu. Iya, umpama yang katanya bahkan di palanya kan malah itu sebagai bahan acara. Si gosipnya itu tadi ada situ. Kalau kita dapat uang dia, nggak sebanding dengan dosa. Kalau dalam koridor Islam ya, nggak sebanding dengan dosa yang dia buat. Satu kali gosip, dosanya Pak, kamu tahu, sama dengan salah zina, zaniatan fil Islam, 30 zina. Satu zina saja, itu dosanya 80 tahun. Satu kali bicara 30 zina. Lebih baik berzina. Tukang bercanda, jangan ditiru. Tambah parah. Satu kali zina, 80 tahun namanya habis. Ini loh, zina sampai kamu zina. Saya belum. Oh ya akhir. Kamu ini rabi, kamu mau nikah. Belum, bukan enggak mau rabi. Cari dulu yang tanggal. Monggo tanggalnya dulu pukulkan ini 17 Agustus di Por. Tapi cari jodoh. ente tawang. Nah, nanti kita insyaallah Abdullah untuk penerangan dan jelasannya di saat hari kemerdekaan kita dijelaskan sama Ustaz Muhammad Ali Baraba. Semoga manfaat semuanya, bisa untuk pencerahan semuanya, saling belajar semuanya. Nanti kalau ada komentar atau pertanyaan Silakan tulis saja. di kolom, Nanti dibahas di selanjutnya. di kolom ikan, kolom ikan, di kolom komentar. Tetap di channel JJ Okocha. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.